kita berkumpul di majelis ini, majelis ukhuwah, majelis penuh berkah dan kehangatan semoga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah teladan yang menjadi cahaya bagi umat di sepanjang zaman. Ucapan selamat datang dan rasa hormat kami dari Perhimpunan Al-Irsyad, kami mewakili Perhimpunan Al-Irsyad, mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada sahibus samaha Mufti Negeri Perlis beserta seluruh rombongannya yang datang dari Negeri Perlis Malaysia. Kunjungan mahabbah ini merupakan satu kehormatan besar bagi kami sekaligus momentum untuk mempererat tali persaudaraan ilmiah dan dakwah antara dua negeri serumpun, Indonesia dan Malaysia, yang sama-sama berpegang kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit berbicara tentang Perhimpunan Al-Irsyad. Perhimpunan Al-Irsyad sebuah organisasi yang berdiri semenjak tahun 1914 dan resmi mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu tahun 1915 dengan semangat tajdid, tauhid dan tarbiyah, membangkitkan kesadaran umat untuk kembali kepada kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Perhimpunan Al-Irsyad berdiri atau didirikan oleh seorang alim yang berasal dari Sudan yang bernama Syekh Ahmad As-Surkati Al-Ansari rahimahullah, yang merupakan seorang guru bangsa yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama besar seperti Al-Ustadz Muhammad Nathir rahimahullah dan Al-Ustadz Ahmad Hasan rahimahullah dan yang lainnya. Banyak murid beliau yang telah menjadi tokoh bangsa ini. Ini Al-Irsyad telah berkembang dengan berbagai cabang dan amal usaha di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Di bidang pendidikan yang menjadi fokus utama perjuangan kami, beberapa program yang dijalankan, diantaranya adanya pondok pesantren Islam Al-Irsyad yang tersebar di beberapa tempat yang berpusat di kota Salatiga, Jawa Tengah, dan di beberapa kota telah menjadi cabang dari pondok tersebut seperti di kota Majalengka, Jawa Barat, kota Batu, dan Kabupaten Bondowoso yang ada di Jawa Timur kebetulan, dan juga di Martapura, Kalimantan Selatan. Demikian pula sekolah-sekolah Islam Al-Irsyad yang tersebar di berbagai provinsi, kota, kabupaten di seluruh pelosok negeri. Demikian pula sebuah lembaga pendidikan yang asalnya bernama Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya yang kemudian bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di dalam bidang dakwah kami berupaya menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti misalnya berdirinya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang menjadi sentral dakwah dengan menghimpun beberapa atau para akademisi, di antaranya seperti Dr. Syafiq Riza Basalama, Dr. Muhammad Arifin Badri, dan yang lainnya, yang mereka beranggotakan 13 orang yang sebagian mereka alumni dari Universitas di Timur Tengah yang berdiri semenjak tahun 2017. Demikian pula ada media berupa Fatwa TV yang menjadi media bagi Dewan Fatwa dan dakwah Islam. Yang ketiga, demikian pula pembinaan da'i dan mubalik yang dilaksanakan semenjak adanya Ma'had Ali Al-Irsyad dan hingga Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya insyaallah telah mengadakan daurah ilmiah sebanyak 24 kali. Selain di bidang pendidikan dan dakwah, kami juga memiliki kegiatan sosial kemasyarakatan dengan adanya lembaga bernama Arsyina atau Al-Irsyad Respon Team Indonesia yang melakukan kegiatan kemanusiaan di dalam negeri dan di luar negeri. Dan misi terbesar kami yang kami lakukan yaitu misi kemanusiaan yang sampai saat ini masih berjalan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Yang kedua, pembagian sembako, kemanusiaan, dan lain sebagainya pada kondisi kebencanaan dan juga kegiatan kerelawanan. Kami berharap melalui kunjungan mahabbah ini akan terjalin silaturahim, keilmuan dan ukhuwah dakwah antara negeri Perlis dengan Perhimpunan Al-Irsyad, baik di pusat maupun di wilayah Jawa Timur. Kami yakin sinergi antara ulama dan lembaga dakwah serumpun akan melahirkan banyak manfaat, khususnya dalam menghadapi tantangan umat di era modern ini. Kami mewakili Perhimpunan Al-Irsyad sebagai tuan rumah mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyambutan dan juga perjamuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang mubarakah,
memudahkan segala urusan dan menjadikan sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Ali Basir atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya kepada Al-Ustadz Askar Wardana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan kami muliakan sahibus samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin hafizakumullah wa saddada khutakum, Mufti Negeri Perlis. Yang kami muliakan sahibul fadilah Ustadz Tajul Arus bin Abdul Halim hafizallahu ta'ala selaku timbalan Mufti Negeri Perlis. Yang kami muliakan sahibul fadilah Tuan Haji Muhammad Nazim bin Haji Muhammad Nur hafizallahu ta'ala selaku ketua Pegawai Eksekutif Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Yang kami muliakan sahibul fadilah Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli selaku Rektor Universiti Islam Antarbangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj hafizahullah ta'ala beserta seluruh ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis dan segenap rombongan tamu yang kami muliakan. Hafizakumullah fi rihlatikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian. Begitu pula ketua wilayah dari Perhimpunan Al-Irsyad atau Sekjen, yaitu Ustadz Ali Bazar hafizahullah ta'ala, dan yang saya cintai rekan-rekan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan taufik hidayah bisa berkumpul di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kami sampaikan selamat datang kepada Al-Ustadz Muhammad Asri yang telah berkenan hadir bersama rombongan
dalam rangka untuk ziarah, ya, berkunjung kepada sesama saudara muslim di Indonesia, khususnya di Surabaya ini. Maka sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhun lahu fillah, fanadahu munajin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawa'tu minal jannati manzila." Maka kami pun menyampaikan kepada Mufti, ya, sahibus samahah, dan juga beserta rombongan sekalian, kami mengucapkan tibtum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Semoga antum sekalian senantiasa dalam kebaikan. Semoga perjalanan antum pun membawa kebaikan dan berada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan antum sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat yang terbaik, mendapatkan rumah tempat tinggal di surga kelak. Allahumma amin. Maka kami bersyukur dan berterima kasih kepada para masyaikh, para mufti, para ulama dari negeri tetangga yang telah berkenan hadir di sini, yang menempuh perjalanan. Laqad qata'tum bil har wa al-qifar li ajli ziyaratina fi hadi jami'atina hadihi al-mutawadi'ah al-mubarakah. Mungkin ini kali pertama Ustaz ya, antum mendengar tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Yang mana ya sedikit kami ingin menyampaikan sejarah dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya ini, yang mana cikal bakalnya, asalnya STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya ini adalah berupa ma'had, ya, pondok yang saat itu bernama Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Didirikan pada tahun 1996 oleh 3 orang asatid, ya, yaitu yang pertama adalah Ustadzuna Al-Walid, Ustadz Abdurrahman At-Tamimi, hafidhahullah ta'ala. Beliau lulusan dari Universitas Kairo. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ustadzuna Al-Ustadz Al-Aziz, Ustadz Mubarak wa Muallim, hafidhahullah ta'ala. Yang mana beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah. Dan yang ketiga, Al-Muassis Al-Thalis, Al-Ustadz Salim Ghanim, hafidhahullah ta'ala. Ya. Ustadz kami, Ustadz Salim Ghanim, beliau juga lulusan dari Universitas Islam Madinah. Maka pada tahun 1996 tersebut didirikanlah Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Yang kemudian setelah perkembangannya, saat itu programnya hanya 2 tahun saja. Ya, 2 tahun diajarkan kitab Sisalat Ta'lim Al-Lugatul Arabiyyah. Maka ketika kita melihat bahwasannya para alumninya memiliki kemampuan, ya, dalam berbahasa Arab, dalam ulum syariah, namun saat itu ijazah hanya ijazah internal saja, dari pondok saja. Maka para asatid itu berinisiatif untuk meningkatkan, ya, litatwir, untuk menjadi jamiah, mendapatkan program bakalorius atau sarjana di Indonesia setingkat S1, ya, sarjana tingkat 1. Maka kemudian diajukanlah pada tahun 2006, ya, kita ajukan borang pengajuan proposal untuk mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib dengan 2 program studi. Saat itu diajukan program studi pendidikan agama Islam dan program studi pendidikan bahasa Arab. Qadarullah yang saat itu bisa dibuka adalah program studi pendidikan bahasa Arab. Maka kita mendapatkan izin pada tahun 2007. Kemudian setelah itu kita juga berhasil membuka program studi yang kedua, yaitu manajemen pendidikan Islam, ya, Idarah Tarbawiyah Al-Islamiyah. Dan untuk saat ini kita memiliki kurang lebih sekitar 700 mahasiswa
yang kita wajibkan juga untuk tinggal di asrama. Kenapa? Karena kita mengharapkan para mahasiswa ini bisa mendapatkan lingkungan untuk berbahasa Arab. Ya, bi'ah al-lughatul arabiyah. Karena kalau belajar bahasa Arab tanpa memiliki lingkungan akan sulit. Gitu. Maka kami masih menggunakan sistem asrama, ya, sakan tulab. Maka di situ kita wajibkan para mahasiswa kita untuk bisa berbicara bahasa Arab. Maka ini menjadi salah satu kelebihan, ya, di mana pembelajaran kami 90% dengan bahasa Arab. Kecuali beberapa memang mata kuliah yang tidak mungkin, ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang tidak mungkin untuk disampaikan dalam bahasa Arab. Ya. Maka, dan ini program dari kita juga ada pengembangan bahasa, seluruh dosen pun diwajibkan untuk berbahasa Arab di lingkungan, ya, kampus, berbicara dengan mahasiswa, sesama dosen, kita ilhamkan untuk bisa terus dalam bahasa Arab. Ya, dengan harapan agar bahasa Arab ini bisa semakin tersebar. Ya, dan alhamdulillah Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya ini memiliki, ya, diakui, ya, dari segi kemampuan berbahasa Arab dari lulusan-lulusan kami, dan ini yang terus kami kembangkan bagaimana agar lulusan-lulusan dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya ini bisa menyebarkan, ya, membuat bi'ah Arabiyah di seluruh Indonesia, ya, sehingga masyarakat pun menjadi melek, ya, karena kita semua mengetahui bahwasannya seorang muslim tidak akan mungkin lepas dari al-lughatul arabiyah. Ya, bagaimana tidak? Karena inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab, ya. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara dengan para sahabat, ngobrol dengan sahabat dengan bahasa Arab. Ya. Begitu pula, ya, ibadah kaum muslimin, kita sholat, azan, berdoa, berzikir dengan bahasa Arab. Begitu pula kitab-kitab para ulama kita ingin memahami Al-Quran, memahami hadis, maka mau tidak mau harus dengan, ya, bahasa Arab. Maka disinilah kita berusaha untuk fokus. Oleh karena itu di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, ya, sama Ustaz, mau jurusan apa saja, ya, entah itu manajemen, entah itu pendidikan, ya, maka tetap mahasiswa kita bekali dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena di Indonesia banyak sekali sekarang berkembang, ya, pendidikan, mahat-mahat, mulai dari SD, SMP, SMA. Maka, ya, untuk pengajar maupun untuk tenaga kependidikannya, untuk ya, mulai dari bagian syu'un tulabnya mungkin, ya, atau untuk kantinnya bahkan, ya, maka membutuhkan pegawai-pegawai juga yang bisa berbahasa Arab. Maka ini yang berusaha untuk kami sebarkan bagaimana jamiah ini kami benar-benar ihtimam untuk bisa mengajarkan bahasa Arab dan menyebarkannya. Tentu saja selain itu, STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada para mahasiswa juga di atas akidah al-islamiyah as-sahihah, di atas, ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ala manhaj salafis salih. Kita tekankan agar para mahasiswa memahami agama dengan benar, dengan dalilnya, memahami tauhid, al-uluhiyah, war-rububiyah, asma wa sifat sesuai dengan akidah as-salaf. Menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah as-sahihah yang otentik dari lisan beliau. Maka ini kita bekali agar para mahasiswa mereka memegang usul-usul sunnah, ya, atau masuk bimakana alaihi
ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agar mengetahui akidah yang benar, maka kami ajarkan kepada para mahasiswa kami ya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para salaf. Dengan harapan agar semakin hal ini membawa kebaikan bagi kaum muslimin ya khususnya di Indonesia, agar semakin memahami agama ini beserta dari dalil-dalilnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Maka ini yang berusaha kami bekali ya dalam program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan programnya adalah selama 4 tahun di sini ya untuk mendapatkan gelar sarjana. Dan saat ini kami memiliki para dosen-dosen yang mereka lulusan magister maupun doktorah baik dari dalam maupun luar negeri, dan kami terus berusaha untuk mengembangkan. Insya Allah kita akan berusaha menambah program studi di tahun-tahun yang akan mendatang. Yang sudah kita ajukan ada program studi Al-Quran dan ilmu tafsir, ya. Begitu pula hukum ekonomi syariah juga sudah kita ajukan untuk perbandingan madhab serta komunikasi dan penyiaran Islam. Mudah-mudahan ini bisa segera dibuka dan disetujui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami semua ya, untuk bisa terus memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Maka ini mungkin sekilas mengenai tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kita juga sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ali Bazher, kita mengadakan daurah syariah dengan mendatangkan para masyayikh dari baik dari kerajaan Saudi Arabia maupun dari negeri-negeri lain, dari negeri Arab setiap tahunnya, dengan mengundang para dai dari seluruh Indonesia. Dan bahkan juga ada yang dari Malaysia, ya. Ada beberapa asatid dari Malaysia pun mengikuti daurah tersebut yang kita adakan hampir ya setiap tahun, ya. Alhamdulillah kemarin juga kita baru kedatangan beberapa tamu, ya. Ada yang dari Palestina, kemarin kita kedatangan Syekh Ali Abu Haniyah. Begitu pula para masyayikh lainnya. Mudah-mudahan kita bisa terus ya berkomunikasi, menjalin kebaikan dengan para ulama, termasuk dengan antum sekalian, para jawatan mufti dari negeri Perlis. Mudah-mudahan ziarah ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Dan kedepannya kami harapkan mungkin apabila ada MOU ya, kesepakatan untuk mengadakan kerjasama, baik itu kaitannya dengan daurah ataupun seminar atau konferensi ya, ataupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang bermanfaat, maka ini kami harapkan untuk bisa kedepannya ada tindak lanjut, ada follow up. Begitu pula tadi ada siapa? Profesor Ramli ya, dari Universitas Islam Syekh Sirajuddin ya, Prof Muhammad Rozaimi bin Ramli, barakallahu fikum ya. Mungkin kedepannya bisa mengadakan kerjasama ya antara perguruan tinggi kami dengan Unsiraj ya, dalam bentuk baik itu penelitian ataupun pembelajaran ataupun khidmatul mujtama. Mudah-mudahan kedepannya bisa diadakan MOU antara kedua belah pihak. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan sekilas tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Asykurukum jami'an ala hadis jaratul jamilah. Wa asallallahu an yahfadzakum jami'an fi safarikum wa fi iqamatikum wa an yarzuqakum al khaira wal barakah fi baqiyati a'marikum.
Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Askar Wardana atas sambutannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Shahibus Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin hafizahullah taala, Mufti Negara Perlis Malaysia. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengacara majlis yang saya kasihi, Bapak Ali Baskir DPP Al-Irsyad, Fadil Ustaz Oscar Wardana, Ustaz Humam, Ustaz Oscar selaku mudir Al-Ma'had, Ustaz Humam yang merupakan juga antara DPP Al-Irsyad Jawa Timur. Pertamanya ana mengucapkan jazakumullah khairan katsira ala husni dhiyafatikum li hadhihi ziyarah min Lajnatil Ifta' Perlis, untuk memberikan sedikit gambaran tentang Lajnatul Ifta' ini. Merupakan institusi fatwa bagi pemerintah di negara bahagian Perlis, salah satu provinsi di Malaysia. Dan fatwa di Malaysia itu kerana sifat kenegaraannya ada sedikit beda dengan Republik Indonesia, di mana fatwa itu mempunyai kedudukan ataupun kuasa di dalam pemerintahan. Apa yang difatwakan itu akan dijadikan undang-undang yang jika ada pelanggarannya ada implikasi undang-undang. Ya, kita ini, jawatankuasa ini telah berada di bawah satu payung yang pemerintahan, di mana bagi setiap negara bahagian ataupun provinsi yang mempunyai raja ataupun sultan, maka syu'unud diniyah berada di bawah pemerintah raja, dan mana raja itu pula mewujudkan apa yang dinamakan Al-Majlis Al-Islami. Al-Majlis Al-Islami akan mempunyai sultahnya di dalam urusan agama, dan dia mewujudkan antaranya ialah Lajnatul Ifta' atau jawatankuasa fatwa. Itu secara umumnya. Kami saban tahun telah diminta oleh pihak Perlis ini untuk mengukuhkan litaqwiyatil alaqah baina Perlis wa baina Indonesia bishakli am wa baina al-ikhwah alladhina ya'maluna fi mayadin ad-da'wati wal 'ilm khasatan. Jadi kami saban tahun hadir di berbagai-bagai berbeza-beza tempat di Indonesia. Kerana Perlis itu tabi'atuha terpengaruh daripada awalnya, mempunyai pengaruh yang kuat kepada harakatut tajdid,
yang berlaku di dalam alam Islami, termasuk juga yang berlaku di Indonesia. Maka sering kita datang, kita bertemu dengan teman-teman yang di sini yang mungkin lebih mudah untuk saling memahami. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu mewujudkan universiti luar Indonesia yang pertama itu di Perlis. Kerana dia mencuba di beberapa negara bahagian yang lain tu tak pas itu, tak lepas. Atas dikaitkan Wahabi dan macam, tapi kita di Perlis kita okey, kita boleh. Kita datang sini kali ini ke Surabaya untuk bertemu dengan teman-teman di sini. Kita baru saja tadi pagi di Persis, tempat Hasan, dan Hasan mempunyai pengaruhnya juga di Malaysia. Tulisannya dulu pada awal gerakan pembaharuan. Juga walaupun tidak ramai orang Malaysia tahu tentang Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari yang merupakan pengasas jamaah antum ini ataupun Al-Irsyad ini, tetapi sebagai guru bangsa yang besar, ini adalah Ahmad Surkati bagi ana ada satu tokoh yang agak menarik kerana tidak ramai tokoh daripada Afrika yang mempengaruhi Nusantara ini. Biasanya daripada Arab, daripada Yaman, daripada mungkin Mesir. Dan Ahmad Surkati daripada Sudan, apabila datang mempengaruhi pemikiran. Biasanya mereka yang dari Arab, Yaman dan seumpamanya, mereka datang cuba menempatkan diri mereka di Nusantara ini dengan memberikan kelebihan kepada kedudukan mereka dengan dikaitkan latar mereka itu dari keturunan itu dan ini. Tapi ini beda dengan Syekh Ahmad Surkati kerana beliau datang promosinya ataupun bicaranya itu ialah ilmu, tajdid, dan juga suatu hal yang mungkin negara Indonesia juga Malaysia kebelakangan ini, akhir-akhir ini memerlukan. Itu hal yang ditentang oleh Ahmad Surkati, iaitu kewujudan kasta di kalangan bangsa itu. Sehingga menganggap satu kabilah ataupun keturunan Said dan seumpamanya bagi keturunan yang atas yang boleh membudakkan orang yang di bawahnya. Itu ditentang keras oleh beliau di dalam sejarah perjuangan beliau yang antum lebih tahu dalam tulisan. Dan ada beberapa tesis yang telah ditulis tentang Ahmad Surkati ini. Saya rasa di UIA ni kita ada juga syarah UIA, Dr. Isman, ada student yang tulis tentang Ahmad Surkati dan banyak tentang hasil dan kesannya terhadap secara langsung ataupun tidak langsung pada masyarakat Indonesia. Jadi kami ini datang bertemu dengan tempat-tempat yang seperti ini di samping ingin belajar, melihat apa yang boleh dibawa pulang, juga ingin melihat apakah legasi yang telah ditinggalkan itu dapat diteruskan, dan bagaimana untuk kami juga merancang atau di sini menyusun supaya harakah dakwah dan tajdid wal islah itu dia tidak mati di pertengahan jalan. Kalau pergi tempat Hasan, mungkin kita dapat melihat apa sehingga kini ke mana ia telah pergi. Juga antum di sini Al-Irsyad. Mungkin Muhammadiyah berkembang lebih besar daripada zaman Kiai Ahmad Dahlan. Tapi mungkin juga pada satu sudut yang lain, harakah-harakah ini juga perlu dibincangkan tentang sejauh mana semangat pengasas yang awal itu masih hidup di dalam harakah itu. Kadang-kadang dari segi kekayaan, harta ataupun perkembangan ormasnya itu besar. Tetapi prinsip-prinsip yang diperjuangkan itu mula luntur. Ini berlaku di dalam banyak harakah juga. Jadi
kita datang untuk belajar dalam hal ini. Jadi ana ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan juga apa yang di kalangan kami yang hadir. Di hadapan ini ialah Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli, merupakan rektor universiti di Malaysia itu sebutnya university, sini universitas. Universiti Islam Antarabangsa Syed Sirajuddin. Syed Sirajuddin ini nama bagi Raja Negeri Perlis halian. Jadi ada juga ramai ataupun sini banyak mahasiswa dari Indonesia di universiti ini, 122 orang pada S1, dan alhamdulillah kita semua pelajar diberikan beasiswa. 1,500 lebih pelajar masih awal universiti ini diberikan beasiswa, di tempat tinggalnya juga disediakan gratis dan juga uang saku. Dan antum jika ada pelajar dari sini yang berminat mungkin boleh juga nanti dibuat. Ini adalah dari segi manhajnya, antum tidak perlu risau tak jauh, insyaAllah. Tapi kita ada sedikit kepelbagaian, tapi manhajnya itu insyaAllah. Di sebelahnya ini beliau juga merupakan udu Lajnatul Ifta. Ustaz Burhanuddin bin Luqman. Ada udu Lajnatul Ifta أيضا متخصص في معاملات الإسلامية. Dia juga banyak juga institusi keuangan dalam Malaysia yang beliau terlibat. Di sebelahnya ini juga khirij Jordania. Ya, ini khirijnya Madinah. Ini Dr. Luqman Muhammad Sin. Ada khirij Jamiat Al-Islamiyah Madinah. متخصص في القرآن والتفسير. Juga mudarris di Jamiah Unisiraj dan udu dalam fatwa. Okey, sini dulu. Ini Ustaz Said. Ada Said. Said Abu Bakar bin Said Kamal Bahrain. جمال الليل. لكن ليس عندنا هذا حبائب كذا، يعني ما في عندنا هذا كله. هذا الأغراض كله من عندكم جاء إلينا. Beliau merupakan udu ahli orang Perlis yang asal. Macam ini orang ini bukan orang Perlis tapi duduk di Perlis lah. Ya, ini duduk di Kuala Lumpur. Karena a'dha lajnah ليس شرعا يكون أو يسكن في Perlis. Tapi beliau di Perlis. Ada tajir tajir. Ini wakil mufti. Ini di antum Malaysia sebut timbalan. Jawatannya di sini jabatannya yang asal Jakim. Antum tahu Jakim? Kurang tahu barangkali, Malaysia jauh daripada Surabaya. Jakim ni institusi jabatan agama Islam untuk Malaysia, federal. Tapi ini timbalan mufti.
Yang di tengah itu ialah semua Dr. Sufyan bin Cik Abdullah, juga udu Lajnat al-Ifta. Beliau mutakhasis juga di dalam al-muamalat al-Islamiyah. Ini dosen Universiti Malaya, jika siapa yang masih tahu. Ini di Kuala Lumpur. Yang di sebelah itu Al-Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Dahman, juga udu mutakhasis dalam muamalat al-Islamiyah. Ini orang Perlis, tapi dosen di UUM, Universiti Utara Malaysia. Yang di hujung itu adalah merupakan Profesor Dr. Azman bin Maknur, merupakan anggota fatwa sama, mutakhasis juga dalam banyak muamalat Islamiyah, dan beliau dosen Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So ini yang hadir, dan ada ini Ustaz Abdul Qadir bin Ishaq. Beliau bahis fi qismi al-ifta. وبجنبه هذا أستاذ خضر يعني beliau Abdul Ghani هو سكرتير حق اللجنة والذي يتولى هذه الأمور اتصالات وكذا معكم هذا الرجل. بجنبه أستاذ فيصل مساعده، dan kita ada baqi wahid untuk majlis Islam, tapi huwa ma ja لأن عنده يعني لا أدري في شيء مهم. Muhammad Nazim alladhi dzakartum. Jadi kita datang ke tempat antum ni, ini tujuannya untuk menziarahi dan melihat apa yang boleh untuk kita lakukan kerjasama. Jadi itulah, mungkin idza kana indakum ba'da isyarat atau mungkin apa-apa yang nak ditanya tentang Perlis ataupun tentang apa yang dapat dilakukan, falyatafaddal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Sahib Samahah Dr. Muhammad Taslim bin Zainal Abidin atas sambutannya. Berikutnya kita saksikan bersama penampilan video profil dari Perhimpunan Al-Irsyad dan Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya. إندونيسيا من أكبر الدول في العالم من حيث عدد سكان المسلمين، وقد كان لتطورها وتقدمها في مختلف المجالات أثر كبير من مساهمات شبابها. وفي هذا السياق تساهم جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية في سورابايا بدور مهم في إعداد الجيل الإندونيسي المتميز بالكفاءة والتفوق في اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم الشرعية. كانت الجامعة قبل تأسيسها معهداً عالياً لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، تعرف باسم معهد الإرشاد العالي بسورابايا، وقد أسس هذا المعهد عام 1996، وكان المدرس حين ذاك الأستاذ عبد الرحمن التميمي. أن الداعي لابد أن يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى. والأستاذ مبارك بمعلم. علو القدر بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي. والأستاذ سالم علي غانم. الطالب يحرص على حفظ القرآن، يحرص على تعلم العلوم
وفي عام 2007 تطور المعهد إلى المرحلة الجامعية باسم جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية بسورابايا بقرار المدير العام للتربية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا. حصلت كلية تعليم اللغة العربية بجامعة علي بن أبي طالب الإسلامية على درجة الاعتماد كامل في عام 2016 بقرار المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بجمهورية إندونيسيا. رؤيتنا أن نصبح جامعة قائمة على مبادئ أهل السنة والجماعة متميزة في مجالات العلوم الإسلامية والتربية والاجتماعية والإنسانية في إندونيسيا بحلول عام 2037. رسالة الجامعة هي: 1. تقديم تعليم متميز ومبتكر، وجعل اللغة العربية أداة أساسية للتواصل ووسيلة علمية للتعمق في مجالات العلوم الإسلامية والتربية والاجتماعية والإنسانية. 2. طرح برامج دراسية على مستوى البكالوريوس في مجالات العلوم الإسلامية والتربية والاجتماعية والإنسانية. 3. إجراء أبحاث علمية متخصصة في مجالات العلوم الإسلامية والتربية والاجتماعية والإنسانية. 4. تنظيم أنشطة خدمة المجتمع في مجالات العلوم الإسلامية والتربية والاجتماعية والإنسانية بما يسهم في تعزيز تنمية المجتمع. 5. إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات والهيئات والتعاون مع المجتمع على نطاق واسع، ولا سيما في مجالات العلوم الإسلامية والتربية والاجتماعية والإنسانية. تطبق جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية اللغة العربية من أجل إنشاء البيئة الجامعية الحيوية باللغة النبوية، ويلزم على جميع أفراد المجتمع الأكاديمي استخدام اللغة العربية، وخاصة الأساتذة والطلبة ولو كانوا غير الناطقين بها. ويجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية لأنها السبيل الوحيد لفهم العلوم الشرعية فهما صحيحا وسليما. والآن فقد تم بحمد الله وفضله افتتاح كلية الإدارة التربوية، وهي كلية تتركز على تعليم مسلمين في مجال الإدارة التربوية الإسلامية. سيتأسس عدد من الكليات الدراسية الأخرى بإذن الله، فسيكون لها دور في خدمة التعليم في المجتمع الإسلامي، وهي كلية علوم القرآن والتفسير، وكلية الاقتصاد والفقه الإسلامي، وكلية الاتصال والإعلام الإسلامي. هيا نلتحق بجامعة علي بن أبي طالب الإسلامية في سورابايا. Oh ya, udah nanti. Memang resmi. Kita ada sepatutnya ada. Itu ada berapa tuh kan? Sebenarnya ada berapa?
Nah, Ustaz, pondok di Al-Irsyad, pusat di Jawa Tengah. Tengaran itu tempat di Jawa Tengah di Salatiga. Anda tanya ada berapa pesantren di bawah Al-Irsyad? Ada 4 ya? Satu pusat, 4 cabang, 4 far'. Ada 5 yang sudah berputar, ada jalan. Tadi saya terlupa untuk maklumkan ada lagi satu orang yang hadir di dalam, yang menyertai rehlah kami ini yang merupakan anggota dari anak Indonesia. Orang Indonesia iaitu Kiai Haji Dr. Zaitun Rasmin. Iya. Beliau juga merupakan anggota Fatwa Negeri Perlis. Masya Allah. Yang dilantik daripada luar negara lah, daripada Perlis. Masya Allah. Iya. Ini yang projek di Palestina berjalan sudah 2 tahun belakangan semenjak krisis. Ini Dewan Fatwa dan Fatwa TV. Studio ada di Jakarta. Adapun anggota adhunya sebagian ada di Jember yang besok mungkin antum ziarahi. Raisnya Ustaz Dr. Sufyan Baswedan di Kota Solo. Naibu wakilnya Ustaz Muhammad Arifin Badri ada di Jember. Dan beberapa anggota ada di Jember. Sebagian besar ada di Jember. Di STDI Syafi'i. Ini beberapa acara sidang memutuskan fatwa sudah 13 kali insyaallah. Dan insyaallah ada sebagian dari anggota nanti kami berikan bingkisan hasil fatwa kami yang sudah publish di buku yang seri pertama insyaallah. Jika daripada Perlis ada soalan mau ditanya kepada Al-Irsyad, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بادئ أنا أشكركم جميعا على حسن دعوتكم والترحيب الجيد من عندكم. Nah, ini soal berkenaan dengan fatwa amat tertarik sekali. Seolah-olah banyak badan fatwa di Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Jadi fatwa yang seperti Perhimpunan Syar'i ini sejauh mana dipakai di dalam masyarakat. Dan saya tengok fatwa yang dikeluarkan itu juga semasa, kontemporari, muasir. Isu macam ada buy now pay later itu juga sudah dibincangkan di sini. Dan mungkin agak ketat juga, tapi enggak apa, sangat pantas sekali dikeluarkan fatwa. Jadi sejauh mana ia terpakai, mada yani al-ilzam ala al-mujtama, adakah orang ramai ada pilihan memilih fatwa daripada perhimpunan Irsyad atau kabupaten atau di peringkat negara atau gimana? Jazakumullah khairan. Terima kasih. Pertanyaan menarik dari Ustaz. Saya izin menjawab seperti yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Asri tadi. Di Indonesia beda dengan Malaysia. Fatwa dari Majelis Fatwa atau Jawatan Fatwa di Malaysia, begitu dia ditetapkan wajib masyarakat wajib ikut. Di Indonesia yang paling tinggi Majelis Ulama Indonesia itu punya bagian fatwa. Tapi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia apakah wajib? Jawabannya anjuran saja, sunnah saja. Dan di setiap organisasi macam Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya, ramai mereka punya bagian fatwa, termasuk Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama ada Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Di Al-Irsyad kita baru publik, sebetulnya dulu ada, tapi tidak berupa majelis. Kalau di Al-Irsyad dulu di setiap
provinsi ada dulu kalau di Surabaya ada salah satu muridnya Syekh Ahmad Surkati namanya Ustadz Umar Hubeish yang ma'ruf juga. Dia punya buku fatwa, tapi tidak ada majelis khusus dari Al-Irsyad di Surabaya. Baru kami tahun 2017 menggagas Dewan Fatwa. Tujuan kami di Perhimpunan Al-Irsyad ingin memberikan jawaban yang muasir kepada masyarakat, utamanya warga Al-Irsyad, ketika ada satu permasalahan yang kontemporer, semacam election kayak pemilu. Apa yang wajib kita kerjakan? Semacam ada masalah-masalah muasir yang muncul, masalah kontemporer yang muncul, mereka bingung, saya harus ikut siapa dari Al-Irsyad ini. Maka kemudian hal itu kami tangkap, kemudian kami bahas di lajnah dakwah di Al-Irsyad, di Markazi, di pusat. Kemudian akhirnya lahirlah Dewan Fatwa tahun 2017, dan mulai tahun 2018 awal itu kita rutin setiap 4-6 bulan sekali bersidang dan memberikan nomor di beberapa di tingkat pusat, provinsi dan kota, cabang, menarik soalan dari masyarakat, ada permasalahan yang mereka ingin tanyakan. Dari pertanyaan itu kami berusaha mencari yang paling urgent, yang paling penting untuk kita jawab. Dan insya Allah setiap sidang ada hampir 10-12 persoalan dibahas. Kadang selesai, kadang pun tak selesai. Karena masalah yang pelik mungkin tidak kesepahaman seluruh anggota Dewan Fatwa, sehingga ada yang tertanda tangan, ada yang tertunda. Bisa disidangkan di sidang yang selanjutnya. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, kami berpikir kalau ini hanya sekedar disampaikan di online, mungkin banyak juga yang belum dapat info dari online tadi. Ya, akhirnya kemudian kami berkesepakatan sekitar tahun 2020 atau 2021 kita bukukan yang number 1, yang edisi pertama, jilid pertama, alhamdulillah. Dan kemarin alhamdulillah sekitar 1-2 bulan yang lampau, bulan Juli, kami adakan pembukaan sidang Dewan Fatwa yang terakhir. Sudah di launching yang jilid kedua, tapi belum dipublish ke umum. Insya Allah ada lanjutan dari jilid yang pertama, dan insya Allah kita berusaha secepat mungkin mempublish hasil fatwa ini karena kebutuhan umat. Karena terus terang saja antara pertanyaan dan jawaban masih belum berimbang. Lebih banyak soalan yang masuk daripada jawaban yang keluar. Ada sebagian yang sudah dipublish di online, di websitenya Dewan Fatwa, sudah secara online. Dan secara YouTube sudah ada Dewan Fatwa. Setiap kali kita sidang, kita akan membacakan publish fatwa, dan juga melalui Fatwa TV secara berkala. Di Fatwa TV dibacakan fatwa-fatwa yang terkini dan juga kajian-kajian ilmiah agama dari anggota Dewan Fatwa. Dan juga ada asatidz lainnya yang mengisi di situ, plus ada tamu-tamu yang datang ke kami dari narasumber dari Timur Tengah yang sempat mampir ke Fatwa TV dan juga beracara di Indonesia. Kami syuting, kami jadikan video dan kami sebarkan melalui Fatwa TV. Barakallahu fikum. Itu jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaimi Ramli, Rektor daripada Unisiraj. Ingin bertanya tentang ruang kerjasama yang boleh dilakukan di antara Unisiraj dan juga STAI, Ali bin Abi Talib. Jadi mau tahu program studi yang berada di sini dan level marhalat dirasiyah daripada S1 ataupun bagaimana. Kalau kami itu umpamanya di Unisiraj kita ada diploma S1, S2 dan S3, dan semua pelajar-pelajar yang berada di Unisiraj sekarang ini dibiayai dengan beasiswa daripada Majlis Agama Islam Perlis. Jadi kalau di sini bagaimana? Ataupun mungkin ada ruang untuk mobility, umpamanya kami menghantar 1 semester pelajar Unisiraj ke sini untuk belajar. Kemudian mungkin pelajar Penistai juga boleh
dihantar ke sana satu semester, kerana ruang kerjasama sebelum ini dengan Muhammadiyah juga ada. Yang memang cuma tidak panjang. Saya merasakan agar kalau boleh itu satu semester supaya tabadul thaqafat itu berlaku lebih baik. Ta'thiruhu qawi ala talabah. Dan juga mungkin di sana ada ruang untuk dihantar dosen-dosen ke sini untuk mengajar, ataupun dosen irsyad ke sana untuk mengajar juga, ataupun ruang umpamanya research, geran silang, geran penyelidikan umpamanya, kalau boleh untuk diusahakan bersama. Sebelum itu kita insya-Allah akan usahakan MOU jugalah bersama di antara STAI dan juga Uni Siraj. Terima kasih, mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan atas yang disampaikan oleh Prof. Ruzaimi. Saya biasanya cuma lihat dari YouTube aja, Prof. Lihatnya dengan mengenai style bin Abi Thalib sendiri, kita programnya saat ini program studi S1 saja, Prof. S1 untuk kisimnya pendidikan bahasa Arab dan manajemen pendidikan Islam. Ya, untuk saat ini baru dibuka 2 program studi tersebut S1 kedua-duanya. Baik untuk mahasiswa maupun mahasiswi. Tapi kalau untuk mahasiswi, gedungnya sekitar 10 menit dari sini, itu di tempat yang terpisah. Kemudian kalau di Indonesia, Prof, perguruan tinggi itu memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka biasanya kita mengadakan MOU kerjasama itu berlandaskan 3 hal ini, yaitu pertama adalah dalam masalah pendidikan. Nah, mungkin yang antum sampaikan tadi bisa masuk ke dalam hal ini. Yang pertama yaitu misalnya dari mahasiswa yang belajar di Unsiraj mau belajar di sini misalnya ngambil 1 semester, khususnya misalnya dalam pendidikan bahasa Arab, misalnya ya ingin memperkuat bahasa Arabnya, monggo silahkan gitu. Kalau di Indonesia di kementerian yang sebelumnya itu ada program kampus merdeka, artinya mahasiswa itu bisa belajar di luar, ya, selama kurang lebih sekitar 40 SKS atau 2 semester begitu ya. Yang dimana nanti misalnya mungkin yang dari Muhammadiyah kemarin juga seperti itu. Jadi 1 semester di Unsiraj belajar di sana. Mungkin ini bisa kita jembatani melalui MOU tersebut. Adapun mengenai penelitian, maka bagi mungkin dari Unsiraj ada yang ingin meneliti di sini, dosennya melihat seperti apa, misalnya sistem asrama kami, bagaimana agar mahasiswa itu dalam 2 tahun bisa menguasai bahasa Arab, misalnya dari nol, ya modalnya cuman bisa baca Al-Quran yang penting. Bisa baca Al-Quran, ya, maka dididik sampai dia bisa fasih dalam berbahasa Arab. Itu, maka ini bisa misalnya ingin melihat seperti apa namanya asramanya, seperti apa program-programnya, begitu agar mahasiswa itu biar punya kesadaran untuk tatbiqul lughah di asrama begitu. Nah, ini melalui penelitian bisa. Begitu pula kami memiliki jurnal ilmiah, meskipun saat ini masih akreditasinya nasional, ya, Sinta 4, yaitu jurnal Al-Fawaid. Begitu pula ada jurnal yang khusus pendidikan bahasa Arab, yaitu jurnal Talaqah, dan ada jurnal juga yang sifatnya untuk pengabdian masyarakat, yaitu Al-Ifadah. Jadi ada 3 jurnal, misalnya dari para peneliti atau dosen ataupun mahasiswa di sana yang memiliki artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang jurnal tersebut bisa untuk apply atau submit artikel di jurnal kami juga bisa. Kemudian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat, maka di antara bentuknya adalah kami mengadakan daurah-daurah ilmiah
pembekalan, ya, di antaranya kami terkadang mengundang para masyayikh dari Jamiatul Islamiyah, seperti yang sudah kesini misalnya Syekh Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau juga kesini, ya, dan para masyayikh lainnya. Maka kami kadang mengundang, ya, pihak-pihak yang memiliki kaitan MOU dengan kami memberikan undangan untuk bisa hadir mengikuti daurah tersebut. Dan juga tentu saja apabila mungkin ada seminar ataupun konferensi ilmiah, mungkin dari dosen dari University Antum bisa menjadi pemateri di seminar kami tersebut, ya. Ini mungkin salah satu di antara hal-hal yang bisa kita jalin dari kerjasama tersebut. Mungkin itu, Prof. Wallahu ta'ala. Mungkin kita jeda sebentar untuk adzan. Hadirin yang berbahagia, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu penyerahan cenderamata atau hadiah kenang-kenangan sebagai tanda penghargaan dan hubungan persaudaraan antar lembaga. Yang pertama, penyerahan cenderamata dari Perhimpunan Al-Irsyad kepada Mufti Negeri Perlis, kepada perwakilan Perhimpunan